Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Baik, ibu-ibu, hari ini tema kita apa, Bu? Sudah tertulis. Sudah tertulis. Apanya, Bu, yang udah ketulis, Bu? Nah, kejadian, Pak. Sudah tertulis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda apa? Di hadis riwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dalam Sahih Muslim. Hadisnya sahih, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kataballahu maqadir khalaiq qabla an yukhlaqas samawati wal ard bi 50,000 sanah." Rasulullah bilang apa? Allah telah mencatat, Allah telah menulis takdir yang akan Allah turunkan kepada makhluk-makhluknya sebelum langit dan bumi diciptakan, sejauh 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan, sebelum langit dan bumi diciptakan. Seorang sahabat yang bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit itu seorang sahabat dari kalangan Ansar, seorang pemuka Ansar. Ansar itu apa, Bu? Ayo, Ansar apa? Orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah itu. Sahabat secara umum terbagi menjadi dua, Muhajirin sama Ansar. Muhajirin itu apa? Yang berhijrah. Muhajirin itu mereka yang beriman sama Rasulullah SAW pas masih Rasulullah di Mekah, ikut hijrah bersama Rasul ke Madinah. Jadi Rasulullah itu kan menjalani dua fase dalam dakwahnya. Yang pertama fase ketika beliau di Mekah selama 13 tahun. 13 tahun Rasulullah itu berdakwah dari umur 40 sampai sekitar 53 tahun. Rasulullah diutus sebagai Rasul, sebagai Nabi. 13 tahun di Mekah. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah ke Madinah, dan akhirnya berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Di Mekah 13 tahun, di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Para sahabat yang ikut sama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, mereka dinamakan Muhajirin. Mereka dinamakan kaum Muhajirin, yang artinya apa? Orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang ikut berhijrah. Adapun para sahabat yang menyambut Rasulullah di Madinah, mereka disebut dengan Ansar. Mereka adalah Al-Ansar. Artinya apa Al-Ansar? Al-Ansar itu artinya adalah bantuan. Ubadah bin Samit
salah seorang pemuka Ansar dari kaum Khazraj. Dari kaum Khazraj namanya. Jadi sebelum Rasulullah datang ke Madinah, kota Madinah itu dinamakan kota Yathrib. Di kota Yathrib ini itu isinya rata-rata orang Yahudi, terdiri dari kaum Yahudi dari beberapa kabilah. Salah satu kabilah yang besar bernama kabilah Khazraj, merupakan tuan tanahnya Madinah saat itu. Nah, Khazraj ini suatu kabilah yang berada di Madinah, di Yathrib. Akhirnya Rasulullah SAW pun datang. Salah seorang pemukanya masuk Islam, bernama Ubadah bin Samit, salah seorang sahabat besar. Ubadah bin Samit ini pernah memberikan ujangan, nasihat kepada anaknya. Datengin anaknya, terus Ubadah bin Samit bilang, "Ya bunayya, wahai anakku tercinta, innaka lan tajid ta'mal iman." Tahu nggak, wahai anakku, bahwasanya kamu tidak akan merasakan nikmatnya rasa iman. Kamu tidak akan merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tu'mina bil qadar. Kecuali kuncinya apa? Kita merasakan nikmat dalam beriman, nikmat menjadi seorang muslim, hatta tu'mina bil qadar, sampai kamu beriman sama namanya qadar, sama namanya takdir. Kamu tidak akan merasakan bahwa iman ini nikmat, hidup kamu gak akan merasakan nyaman, tenang, sampai paham dan beriman sama yang namanya takdir. Dan sampai kamu tahu annama akhta'aka lam yakun liyusibak wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan kamu juga tidak akan merasakan nikmat iman sampai kamu tahu bahwasanya kesalahanmu, kelalaianmu bukan merupakan sebab utama dari musibah yang menimpamu. Dan musibah yang menimpamu bukan semata-mata karena kesalahanmu sendiri. Apa tadi katanya? Kesalahanmu bukan semata-mata penyebab kamu tertimpa musibah. Jadi ketika kamu terkena sesuatu, jangan salahkan diri sendiri. Jangan jadikan memang itu semua salah diri, semua salah saya. Ketika dilanda kemiskinan, ketika dilanda cobaan, penyakit, dilanda apapun yang merupakan cobaan, musibah, jangan jadikan serta-merta langsung ini semua karena saya melakukan ini, kenapa sih harus begini, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'ak. Dan semua apapun yang menimpa dirimu itu bukan semua salahnya kamu, bukan semua kamu yang berbuat kesalahan. Kamu tidak disalahkan atas musibah yang menimpa diri kamu. Kemudian Ubadah bin Samit lanjutin apa? Bilang, Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahul qalam." Ubadah bin Samit lanjut ngomong ke anaknya, sesungguhnya hal pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah pena. Tsumma qala lahu uktub. Kemudian Allah firmankan ke pena tersebut, tulis. Maka pena itu pun bertanya kepada Allah, "Madza aktub?" Tulis apa? Belum ada makhluk lain, belum tulis apa? Kata Allah apa? "Uktub
maqadiral khalqi bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis takdir setiap makhluk sampai hari kiamat. Tulis takdir setiap makhluk sampai hari kiamat. Makhluk pertama yang Allah ciptakan, pena, Allah perintahkan untuk menulis takdir makhluk, semua makhluk sampai hari kiamat. Dan tadi di hadis pertama apa? Di hadis pertama tadi kita tahu bahwasanya Allah menulis takdir kapan? 50.000 tahun sebelum 50.000 tahun sebelum bumi. langit dan bumi diciptakan. Jadi yang namanya semua takdir kita, apapun yang terjadi ke kita, itu semua sudah ada 50.000 tahun sebelum langit diciptakan. Semua ada sebelum langit diciptakan. Oke, mungkin kita bertanya-tanya, sebenarnya apa itu qadar? Kalau kita lihat, kalau kita tahu biasanya ada namanya al-qadha wal qadar, ya enggak? Qadha dan qadar. Ada namanya qadha dan qadar. Apakah qadha dan qadar ini artinya sama? Sama nggak Bu? Qadha dan qadar. Qadha dan qadar. Qadha dan qadar secara umum artinya sebenarnya sama. Qadha dan qadar itu artinya sama. Yang membedakan ketika disebut secara sendirian kita bilang qadha, kita bilang qadar doang, artinya sama. Qadha itu artinya qadar, qadar itu artinya qadha. Tapi ketika disebutkan berbarengan al-qadha wal qadar, qadha dan qadar, qadar ini artinya tadi semua yang telah dicatat 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Adapun qadha, qadha itu yang Allah tetapkan akan terjadi. Yang Allah tetapkan terjadi itu namanya qadha. Yang Allah tetapkan terjadi namanya qadha. Apa qadar? Yang Allah tetapkan terjadi namanya qadha. Permasalahan qadha dan qadar ini sebenarnya salah satu permasalahan yang rumit. Permasalahan yang rumit, namun salah satu pondasi penting di dalam Islam. Qadha dan qadar masuk rukun iman atau rukun Islam, Bu? Rukun iman. Rukun Islam. Iman. Qadha dan qadar masuk rukun iman. Di hadis Jibril ketika Rasulullah ditanya, "Apa itu iman?" Rasulullah bilang apa? Antu'mina billah. Yang namanya rukun iman itu pertama beriman kepada Allah. Kemudian kepada malaikat. Kemudian pada kitab-kitab yang Allah turunkan. Kemudian kepada rasul-rasul yang Allah utus. Kemudian pada qadha dan qadar. Yang kelima apa? Qadha dan qadar. Hari kiamat. Hari kiamat itu berqadha dan qadar. Yang keenam kepada qadha dan qadar, yang baik maupun yang buruk. Yang keenam itu kepada qadha dan qadar yang baik maupun yang buruk. Yang namanya qadar itu enggak semuanya baik. Tapi kenapa kita diperintahkan qadar yang baik dan yang buruk kita imani? Karena Bu, yang namanya baik itu relatif. Yang namanya baik itu relatif. Pertama adalah hal yang pertama kita tanyakan, baik bagi siapa? Saya kasih contoh ya Bu. Saya kasih contoh. Misalnya kalau kita lihat secara material, ibu ketika ngasih uang ke anak ibu, ibu kasih uang ke anak ibu, duit ibu ngurang atau enggak? Ngurang. Baik atau enggak ke ibu? Baik. Duit ngurang Bu, baik atau enggak? Kalau
kalau secara itu kan Baik atau enggak duit ngurang? Normalnya nama duit ngurang ya buruk. buruk. Tapi secara dari sudut pandang anak itu baik atau buruk? Baik. Baik dong. Baik. Kemudian contoh lagi Bu. Misalnya contoh, ibu lagi mau ke puncak hari Ahad. Jalannya ditutup, buka tutup kan ya? Kalau jalan ke puncak itu hari Ahad. Ibu misalnya mau naik ke puncak hari Ahad sore. Jalannya untuk naik ditutup. Bagi ibu baik atau buruk? Buruk. Ibu harusnya bisa naik cepet ke atas ke puncak tapi malah jadi lambat. Bagi yang turun baik atau buruk? Baik. Baik. Bagi yang turun harusnya macet-macetan, malah bisa jalannya lancar. Yang namanya qadar, baik dan buruk itu di mata manusia. Baik dan buruk itu di mata manusia. Dia bisa berubah relatif tergantung dari kita lihat dari sudut pandang yang mana. Kita lihat sudut pandang yang mana. Dalam satu sisi dia bisa kita bilang baik, dalam sisi lain kita bilang itu buruk. Makanya ketika kita doa istikharah apa? Kita doa istikharah apa? Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Doa istikharah, ya Allah, saya meminta kepadamu untuk memilihkan pilihan di depanku ini dengan ilmumu ya Allah. Wa astaqdiruka biqudratik. Dan saya meminta kamu pilih, Allah pilihkan, kau pilihkan dengan kemampuanmu ya Allah. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan saya meminta dengan keutamaanmu ya Allah. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Karena sungguh kamulah Allah yang menuliskan takdir dan bukan saya. Wa ta'lamu wa la a'lam, dan kamulah Allah yang mengetahui hakikat suatu hal dan saya nggak tahu apa-apa. Wa anta 'allamul ghuyub, dan kaulah Allah yang Maha mengetahui hal-hal yang gaib. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li. Wahai Allah, kalau misalnya sekiranya kamu mengetahui bahwasanya hal ini baik untuk saya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri ajilihi wa ajilihi. Kalau misalnya kamu tahu, Allah, engkau tahu bahwasanya hal ini baik untuk saya, baik untuk agamaku, baik untuk hidupku, baik untuk nanti hidupku kelak, ajilihi wa ajilihi, maupun masa sekarang atau masa nanti. Faqdurhuli, maka takdirkanlah hal tersebut untuk saya. Wa yassirhuli, dan mudahkanlah untuk saya. Dan sama, wa in kunta ta'lam, dan apabila engkau tahu Allah anna hadzal amra syarrun li, bahwasanya hal ini buruk sebenarnya untuk saya, fasrifhu anni, maka jauhkanlah hal ini dari diriku. Wasrifni anhu, dan jauhkanlah aku dari hal tersebut. Jangan buat pintu sampai terjerumus di hal tersebut. Maka di sini kebaikan atau keburukan kita kembalikan kepada Allah. Yang baik di mata kita belum tentu baik di mata Allah. Yang baik di mata Allah belum tentu baik di mata manusia. Maka ini yang pertama adalah kita ingat bahwasanya takdir baik dan buruk itu relatif, dan kita tidak tahu sebagaimana yang Allah tahu. Mungkin Allah ingin kebaikan, cuman kita tidak tahu. Ini namanya takdir. Kemudian yang dinamakan dengan takdir itu sudah pasti terjadi. Dinamakan dengan takdir itu sudah pasti terjadi. Tadi kita bilang apa?
Apa yang terjadi di hidup kita sudah tertulis kapan? 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi Allah di Lauhul Mahfuz, Allah itu punya tempat namanya Lauhul Mahfuz, Bu. Di situ sudah ditulis semuanya, sudah ditulis nanti ibu bakal makan ini, ibu bakal dapat ini, ibu bakal kena ini, bakal sakit ini, semua ditulisin di Lauhul Mahfuz. Satu, ditulisin di Lauhul Mahfuz. Kedua, akan dituliskan lagi kapan? Dituliskan lagi ketika berada di janin, ketika berada di perut, ketika berumur 120 tahun, 120 hari, 120 tahun ketuaan. Ketika berumur 120 hari, Allah utuskan seorang malaikat. Allah utus seorang malaikat, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Bikatbi rizqihi, untuk mencatatkan yang pertama rizkinya, rezeki selama dia hidup itu sudah dicatatkan di situ. Wa amalihi, yang kedua untuk dicatat di situ apa yang akan dia perbuat selama dia hidup. Yang pertama rizkinya dicatat sama malaikat, dia bakal dapat berapa yang keluar, apa yang akan didapatkan, kapan didapatkan. Yang kedua amalnya, apa yang akan diperbuat selama di dunia, dia ngapain aja, kapan tidur, kapan ini, kapan ini, kapan ini, kapan ini, apa yang dia akan perbuat, dia jadi apa di dunia. Wa ajalihi, yang ketiga adalah ajalnya, kapan dia akan meninggal, di mana dia akan meninggal, bagaimana dia akan meninggal. Wa syaqiyyun am sa'idun, dan apakah nanti ke depannya dia akan menjadi orang yang sengsara, apakah dia menjadi orang yang lawannya sengsara apa? Senang. 4 hal dituliskan ketika masih di janin. Rizkinya, amalnya, ajalnya, dan apakah dia akan menjadi senang apa menjadi sengsara. Empat hal ini ketika sudah dituliskan, maka ini dinamakan qadar. Ini dinamakan takdir. Ini dinamakan takdir. 4 hal tersebut. Mau kita ngapain, mau meninggal di mana, mau dapat apapun, itu semua dinamakan takdir. Dan para ulama bilang apa dulu? Penetapan takdir ini pasti. Bahkan seorang kalau kabur, lari dari rizkinya, kabur kemana? Ibu mau dikasih duit misalnya, ibu kabur. Ada nggak Bu yang kasih duit kabur, Bu? Ibu dikasih duit kabur, nggak mau, kabur kemana? Kalau Allah sudah tetapkan itu rizki milik ibu, tetap bakal dapat, Bu, dengan berbagai bentuk pun, apapun bentuknya, tetap bakal dapat. Kata seorang penyair apa? Walau kana fi qa'il bihari awamiqi, walaupun sebuah rizki itu ada di dasar laut, sayati bihillahul azimu bifadlihi, maka Allah pasti akan mengangkat rizki itu, kita dikeluarkan ke atas permukaan. Kita lihat banyak sekarang rizki di laut. Rizki di laut yang dulu mungkin kita nggak nyangka, orang-orang dulu nggak nyangka kenapa tiba-tiba ada minyak bumi dalam laut dan lain-lain. Allah angkatkan, Allah jadikan itu rizki untuk dia. Rizki ketika Allah sudah tentukan itu milik dia, itu nggak bakal berubah. Itu nggak bakal berubah. Semua rizki, semua takdir itu tidak akan berubah. Ini berarti catatan yang kedua. Yang pertama, yang pertama adalah semua yang sudah Allah tuliskan itu terbaik, yang baik. Baik bukan menurut kita,
Mungkin baik menurut kita, nggak baik bagi orang lain. Yang kedua tadi, semua yang sudah menjadi rezeki kita tidak akan luput dari kita bagaimanapun caranya. Yang pertama tadi, masalah semua yang menjadi rezeki kita baik. Percaya nggak Bu, semua yang jadi rezeki kita baik Bu? Semua yang jadi rezeki kita baik. Jadi apa yang Allah catatkan untuk kita semua kebaikan. Ini Bu, kalau kita sebenarnya kita contohkan, kita luaskan, ini sebenarnya banyak Bu. Bukan cuman penyakit, bukan cuman musibah. Semua yang Allah catatkan untuk kita baik itu dalam semua hal. Contoh apa Bu? Alis. Alis yang Allah catatkan untuk seorang makhluk, yang Allah gambarkan untuk seorang makhluk, itu yang bagi Allah terbaik untuknya. Mata, ada yang Allah takdirkan matanya sipit, ada yang Allah takdirkan matanya gede, belok. Dia mungkin ngelihat itu sebuah kekurangan bagi dia, tapi Allah yang tahu bahwasanya itu yang terbaik untuk dia. Apalagi semua Bu, warna kulit, Allah sudah menakdirkan, Allah sudah mencatatkan bahwasanya itu yang terbaik untuknya. Makanya tadi kalau kita kembali apa kata Ubadah bin Somit, kamu tidak akan merasakan manisnya iman, nikmatnya hidup sampai beriman bahwasanya beriman kepada takdir Allah. Ketika seorang sudah tenang hatinya, sudah beriman dengan takdir Allah, meyakini bahwasanya semua yang tercatat untuk dia baik, itu tenang Bu. Gak ada namanya mikir lagi, aduh ini gimana ya, maksudnya kalau misalnya alis kayak gini ada yang pengen gak ya, alis kayak gini kayaknya aduh gerinjelan, banyak goyang-goyangnya, aduh mata kayak gini, warna kulit kayak gini, muka kayak gini. Banyak Bu bakal insecure, overthinking itu banyak kepikiran, ini gimana, ini gini, ini gini, ini gini. Makanya tadi benar kata Ubadah bin Somit, gak bakal tenang hidupnya Bu, gak bakal ngerasain namanya manisnya iman sampai itu yakin bahwasanya yang dicatat Allah untuk dia itu semua kebaikan. Ketika sudah tahu bahwasanya itu kebaikan, sudah tahu bahwasanya yang Allah takdirkan itu terbaik untuknya, baru dia mulai tenang. Baru tadi kita mulai masuk yang kedua, bahwasanya semua yang dicatatkan untuk dia tidak akan luput darinya. Mau alis kayak gimana pun, kalau Allah sudah takdirkan itu jodoh ibu, nggak kemana Bu, tetap. Dengan mata kayak gitu, mata sipit Allah takdirkan, ada yang tetap yang senangnya sama mata sipit, ada yang senangnya sama mata gede. Allah takdirkan ada yang senangnya sama kulit putih, ada yang senangnya sama kulit hitam. Semua itu sudah Allah catat, dan yang Allah catat itu yang terbaik untuk dirinya sebenarnya. Kalau misalnya dia tahu, kalau kita sudah meyakini bahwasanya apa yang sudah dicatat itu tadi, yang pertama bahwasanya itu adalah yang terbaik. Habis yang kedua bahwasanya yang menjadi rezeki dia itu udah milik dia, itu hidup lebih tenang Bu. Hidup lebih tenang. Kita percaya dengan takdir Allah, kita bertawakal kepada Allah, maka sisa kita adalah ikhtiar. Maka sisa kita adalah berusaha kepada Allah, berusaha untuk mendapatkan apa yang Allah tetapkan. Kata Allah apa? Kata Rasulullah apa? La in tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqut thair. Kalau kalian sudah benar-benar bertawakal kepada Allah, percaya bahwasanya apa yang Allah tuliskan itu benar bakal datang kepada kamu, la razaqakum kama yarzuqut thair, maka kalian akan diberikan rizki sebagaimana burung itu Allah beri rizki. Taghdu himasa wa ta'udu bitana. Burung itu pergi pagi-pagi Bu, dia ikhtiar, dia tetap ikhtiar, pergi dari burung, dari sarangnya, dia nyari makanan, itu ikhtiarnya.
tanpa sebenarnya tahu di mana lahan yang banyak ini, yang banyak makanan, atau apakah dia hari ini bakal dapat makanan atau enggak, atau kadang dia punya anak 3, 4 yang harus kasih makan sebagai burung dan lain-lain, anak burung yang banyak. Dia keluar setiap pagi, kita nggak pernah lihat, terus dia pulang dalam keadaan lapar. Ibu pernah lihat burung busung lapar nggak, Bu? Anak burung yang hidup natural deh, nggak dikurung, meninggal karena kurang gizi, ada nggak, Bu? Yang ada dimakan, Bu, dimakan banyak, tapi meninggal karena kurang gizi, coba. Atau misalnya ikan kecil-kecil, Bu, plankton, Bu, kecil banget, Bu, mau makan apaan, Bu? Pernah lihat nggak? Ikan, pernah tahu nggak ikan meninggal karena kurang gizi? Meninggal karena busung lapar? Nggak ada, Bu, nggak ada. Semua tuh udah Allah catat, Bu. Semua tuh udah Allah catat, dari namanya burung sampai ikan, sampai apapun itu sudah Allah catat. Tapi namanya ikhtiar itu berbeda masing-masing. Bagaimana kita lihat, kita contoh dari binatang. Burung keluar dari sarangnya, ikan tetap jalan terus. Ikan kalau diam terus di rumah nggak dapat makan, tetap, Bu. Kalau diam terus mageran, dia nggak dapat, Bu, tetap, Bu. Tetap harus keluar, harus berusaha tetap. Tapi dengan usaha itu kadang kalau kita lihat usaha itu minim, cuma yang didapatkan optimal. Itu yang sudah Allah catatkan untuknya. Itu yang sudah Allah takdirkan untuk hewan tersebut. Kata Imam Syafi'i apa? Imam Syafi'i terkenal sebagai, pertama tentu dia ahli ilmu, ahli fikih. Kedua, dia tuh Imam Syafi'i terkenal ahli sastrawan, Bu. Imam Syafi'i itu terkenal sastrawan, suka buat syair. Kata Imam Syafi'i apa? Alaika bitaqwallahi in kunta ghafiran. Kata Imam Syafi'i, lihat dirimu sendiri. Kalau misalnya kamu dalam keadaan lalai, maka ingatkan dirimu untuk bertakwa kepada Allah. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Ingat bahwasanya Allah lah yang memberi kamu rizki dari tempat yang kamu nggak tahu, tempat yang kamu nggak sangka-sangka. Ya'tika bil arzaqi min haitsu la tadri. Faman dhanna anna rizqa ya'ti biquwwatin, maka barang siapa yang mikir bahwasanya rizki dia itu datang dengan dia berusaha. Kita berusaha kan untuk mendapat rizki itu, kita berusaha nggak, Bu? Seorang untuk bekerja atau apapun itu namanya usaha. Tapi barang siapa yang mikir kalau dia dapat cuman karena usahanya doang, dia mikir nih, Imam Syafi'i mengajak kita berpikir secara logika. Kalau dia mikir bahwasanya yang namanya rezeki itu hanya didapatkan dari sekedar usaha, ma'akalal usfuru syai'an ma'an nasri. Kata Imam Syafi'i, pernah pikir nggak, burung-burung kecil tuh, burung-burung gereja atau burung apapun lah kecil-kecil, itu mereka sama-sama terbang di samping elang. Mereka itu tanah mereka sama-sama elang, tapi burung kecil dapat makan nggak? Elang dapat makan nggak? Burung kecil dibanding elang apa sih? Sekali lap udah hilang. Tapi kata Imam Syafi'i, itulah salah satu contoh bagaimana Allah itu memberi rizki. Bahkan burung kecil aja di samping elang yang secara usaha mungkin burung kecil nggak ada apa-apanya, tetap Allah kasih rizkinya berbeda. Allah catatkan tetap rizki untuk dia, untuk burung tersebut. Maka ketika Allah sudah mencatat untuk seorang makhluk, untuk sebuah makhluk, maka rezeki itu tidak akan pindah ke mana-mana. Ini kaidah tadi yang kedua, bahwasanya rezeki itu nggak bakal pindah. Rezeki itu nggak bakal kemana-mana. Yang sudah ditetapkan untuk dia tidak akan berubah. Maka setelah kita mengetahui dua hal ini, yang wajib bagi kita adalah
yang wajib bagi kita setelah mengetahui dua hal ini tentang takdir, yang kita pertama adalah ikhtiar, Bu. Mencoba dan berusaha. Takdir itu ada 4 tingkatan. Takdir itu ada berapa tingkatan? 4 tingkatan. Tingkatan pertama itu ilmu. Tingkatan pertama itu ilmu. Kita mengetahui bahwasanya Allah lah yang menakdirkan semua hal. Semua terjadi karena kuasa Allah. Semua terjadi karena kuasa Allah. Dapat musibah karena Allah. Dapat berkah karena Allah. Kehilangan rizki karena Allah. Dapat rizki karena Allah. Allah persulit hidupnya karena Allah juga penyebabnya. Allah permudah dalam urusan karena Allah. Yang kedua adalah tingkatan kedua dari takdir adalah al-kitabah, tulisan. Tingkatan pertama ilmu, tingkatan kedua adalah tulisan. Setelah kita tahu bahwasanya semuanya itu dari Allah, Allah mengetahui semuanya, maka lanjutnya kita beriman bahwasanya semua itu sudah Allah tulis. Semua itu sudah tertulis. Kembali ke yang pertama, kembali ke yang awal tadi, semua sudah dituliskan. Kita mengetahui semua dari Allah. Yang kedua adalah kita tahu bahwasanya semuanya sudah tertulis. Yang ketiga, al-masyiah, kemauan atau keinginan. Yang ketiga al-masyiah, kemauan atau keinginan. Kemauan atau keinginan ini maksudnya adalah kita tahu bahwasanya setelah Allah, kita beriman bahwasanya setelah Allah mengetahui yang pertama tadi, yang kedua Allah catat, yang ketiga kita mengetahui bahwasanya semua ini al-masyiah, semua di bawah kemauan Allah. Semua di bawah kemauan Allah. Semuanya terjadi karena kemauan Allah. Semua terjadi karena Allah mau. Nah, kemauan ini ada di sini di al-masyiah. Yang ketiga ada kemauan. Kemauan ini ada 2 sifat, Bu. Ada sifatnya yang emang dari awal emang Allah mau dan Allah lakukan. Ada yang Allah mau tapi Allah nggak lakukan. Ada yang Allah mau tapi dan Allah lakukan. Ada yang Allah mau tapi Allah nggak lakukan. Maksudnya apa? Gini, Bu. Allah, kita percaya bahwasanya ketika Allah mau melakukan sesuatu, maka kun fayakun. Allah berkata sesuatu jadi, maka jadilah. Allah bilang sesuatu jadi, maka langsung jadi. Tapi, Bu, gak semua yang Allah mau itu Allah lakukan. Gak semua yang Allah mau itu Allah lakukan. Tadi kita tahu bahwasanya semua adalah kun fayakun. Ketika Allah mau, Allah lakukan, bisa aja. Contoh kayak misalnya Allah mau menciptakan bumi dan Allah lakukan, bumi jadi. Allah mau menciptakan matahari dan Allah lakukan,
oh jadi, matahari jadi. Tapi ada yang Allah mau, cuman nggak Allah lakukan. Allah mau bahwasanya semua hambanya itu beribadah kepada Allah. Cuman apakah Allah lakukan? Enggak. Ada hambanya yang beriman, ada hambanya yang enggak beriman. Nah ini tadi ada yang Allah mau tapi Allah lakukan. Ada yang Allah mau tapi Allah nggak lakukan. Bisa jadi semua yang Allah mau dan tidak Allah lakukan itu Allah lakukan. Kenapa? Kenapa enggak Allah lakukan? Karena Allah melihat hikmah di balik hal tersebut. Allah melihat hikmah di balik hal tersebut. Allah pingin semuanya beriman kepada Allah. Allah pingin semuanya melakukan amal soleh kepada Allah. Allah pingin semuanya beribadah kepada Allah. Tapi kalau misalnya Allah lakukan hal tersebut, Allah nggak bisa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah nggak bisa ngetes yang mana di antara kalian yang amalannya di dunia ini yang terbaik. Allah nggak bisa ngetes yang mana yang merupakan yang Allah ciptakan dan fokus beribadah kepada Allah. Allah nggak bisa tahu yang mana yang Allah ciptakan dan ternyata dia leha-leha. Kalau misalnya semuanya Allah masukin surga, maka orang yang setiap hari kerjaannya beribadah dan orang yang setiap hari kerjaannya berbuat maksiat, berdosa, sama ujungnya masuk ke surga. Nah ini makanya Allah mau tapi Allah nggak lakukan. Dari sini Bu, kita bisa menjawab orang yang bilang kalau misalnya Allah ada, kalau misalnya Tuhan tuh ada, kenapa sih masih banyak penyakit? Banyak gak Bu sekarang kita dengar kayak gitu Bu? Kalau misalnya Tuhan tuh ada, kenapa kita gak percaya sama Tuhan? Kalau misalnya Tuhan ada, kenapa sih banyak perang? Kenapa banyak penyakit? Kenapa banyak banget perselisihan? Kenapa banyak perceraian? Kenapa banyak masalah? Kenapa banyak orang miskin? Kenapa banyak orang kelaparan? Allah mau gak sebenarnya terjadi hal kayak gitu? Yang Allah mau adalah kebaikan. Tapi tidak semua yang Allah mau Allah lakukan. Kalau yang Allah mau kebaikan semua dan Allah lakukan semua, kita nggak bakal tahu. Allah nggak bakal ada namanya derajat di surga. Yang mana yang terbaik? Yang mana yang terbaik? Rasulullah bilang apa? Ketika Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu ketika sudah cinta sama seorang hamba, maka apa yang Allah lakukan? Allah kasih dia cobaan. Allah kasih dia ujian. Allah kasih dia musibah. Agar dia bisa belajar dari musibah tersebut. Agar dia bisa belajar bersyukur. Agar dia bisa beristighfar. Agar dia bisa mengambil pelajaran dari ujian tersebut. Dalam suatu kisah Bu, ada orang akhir-akhir ini Bu, seorang yang diceritakan oleh guru-guru kita, oleh para masyayikh di Saudi sana. Ada orang sakit Bu, seorang yang sakit, umurnya masih muda, masih belasan puluhan tahun, 20-an tahun. Dia sakit, kecelakaan, masuk rumah sakit. Setelah masuk rumah sakit 2 tahun dia ternyata nggak bisa keluar dari rumah sakit karena beratnya penyakit atau beratnya kecelakaan yang kemarin dia lalui. 2 tahun dia nggak pernah keluar dari rumah sakit. Sampai kalau misalnya di Saudi itu Bu, sering ulama-ulama atau ahli ilmu itu diutus Bu. Ada ulama yang diutus ke rumah sakit, ada ulama yang diutus penjara.
Jadi di sana ada kegiatan ulama ke penjara, ada ulama ke rumah sakit. Nah, setelah salah seorang ulama diutus ke rumah sakit, ketemu sama orang itu. Ketemu sama orang itu apa? Maka pertama kali apa kira-kira nasihat yang diberikan? 2 tahun sakit, nggak bisa ngapain di rumah sakit, ya pasti pertama kali terbesit apa? Diajarkan untuk bersabar. Ini cobaan dari Allah. Berharap ridho Allah, gini. Kata dia apa? Wahai ulama, sudah, gak usah nasihatin saya masalah bersabar. Saya pengennya nasihatin saya masalah bersyukur. 2 tahun yang lalu sebelum kecelakaan terjadi, saya itu fokus setiap hari, hidup saya itu lalai. Saya gak kenal namanya Al-Quran, saya gak kenal namanya beribadah kepada Allah. Hidup saya itu berantakan. Tapi saya bersyukur Allah buat kejadian kecelakaan 2 tahun yang lalu. 2 tahun ini saya sendirian di rumah sakit, gak lagi ketemu teman-teman saya di luar, gak lagi lalai hidup saya. Dalam 2 tahun ini alhamdulillah saya menyelesaikan Al-Quran. Allah jadikan penyakit ini kebaikan untuk saya. Allah jadikan kecelakaan tersebut sebagai berkah untuk saya. Maka tolong ajarkan saya bagaimana bersyukur, bagaimana mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Apa nikmatnya tadi? Nikmatnya apa tadi? Bisa membaca Al-Quran. Kecelakaan nikmat atau bukan? Dibilang tolong ajari bagaimana cara saya mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Tadi kita bilang apa? Kadang sesuatu hal itu baik bagi kita, ternyata buruk bagi Allah. Suatu hal itu kadang buruk bagi kita namun baik bagi Allah. Nah, maka dari sini kita belajar bahwasanya ada hikmah, ada pelajaran di balik semua musibah, di balik suatu hal yang Allah inginkan namun Allah tidak lakukan. Ini tadi tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang ketiga kan? Yang pertama ilmu, yang kedua apa tadi? Nulis, yang ketiga kemauan, masyiah. Tingkatan yang terakhir yang keempat adalah al-khalq. Al-khalq, Allah ciptakan. Yang keempat, setelah kita mengimani bahwasanya kemauan itu berdasarkan dari Allah, semuanya takdir itu berdasarkan kemauan Allah, kita mengimani bahwasanya Allah lah yang menciptakan hal tersebut. Allah lah yang menciptakan takdir. Maksudnya apa, Bu? Allah menciptakan takdir. Iya, kita tahu semua dari Allah. Semua milik Allah. Maksud dari kita tahu bahwa semua Allah yang ciptakan, ketika kita memahami apa arti semuanya itu Allah yang ciptakan, itu bakal berbeda. Ketika kita tahu bahwasanya musibah ini Allah yang ciptakan. Ketika kita kasih contoh analogi aja. Ketika ibu tahu, misalnya apa ya? Misalnya nih, ibu sendirian di rumah, bosen, nggak apa-ngapain, dan ibu tahu penyebab ibu nggak bisa apa-ngapain adalah karena suami ibu nggak boleh ibu keluar, kelarang ibu keluar. Maka yang bakal ibu lakuin apa? Minta ke suami bolehin keluar. Ketika kita tahu bahwasanya cobaan, musibah, semua itu Allah yang menakdirkan, Allah yang menciptakan semua hal tersebut, bukan karena manusia. Kita tahu kita berantem sama orang karena Allah takdirkan. Kita tahu bahwasanya si fulanah ini orangnya rese,
dia ngelakuin kesalahan, misalnya ngelakuin sebuah kesalahan kepada kita, kita tahu Allah yang menakdirkan hal tersebut. Kita tahu Allah yang menakdirkan, maka apa? Yang pertama kali kita pikirkan adalah bukan bagaimana kesal sama orang tersebut, tapi bagaimana kita mengambil pelajaran bahwasanya Allah lah yang buat hal ini terjadi. Kita mengambil faidah di belakang situ. Ketika kita tahu bahwasanya Allah lah yang menciptakan penyakit, ketika kita tahu Allah lah yang memberikan kita cobaan, maka harusnya kita bisa lebih mengenal Allah. Ketika kita sholat, kita ingat bahwa sholat kita tuh sedang mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka harusnya kita paham zat yang kita ibadahi ketika kita sholat, ketika berdoa, sama dengan zat yang memberikan kita cobaan. Dan di balik itu juga apa? Kita menyadari bahwa zat yang memberikan kita cobaan merupakan zat yang memberikan kita miliaran nikmat. Zat yang membuat mata kita sakit adalah zat yang selama ini memberikan karunia mata buat kita. Zat yang membuat kita kesulitan, yang membuat kita miskin adalah selama ini zat itulah yang memberikan nikmat ke kita. Zat itulah yang memberikan seluruh anggota tubuh kita. Zat itulah yang memberikan makan kita dari kita lahir. Kita ingat bahwasanya Allah lah yang memberikan semua nikmat. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihi salam. Allah kasih cobaan sebesar-besarnya. Nabi Ayub alaihi salam punya 14 anak, Bu. Nabi Ayub punya 14 anak, seorang kaya raya. Nabi Ayub seorang kaya raya punya 14 anak. Allah takdirkan apa? Allah cabut kekayaannya semua. Allah wafatkan anaknya satu persatu di depan dia. Dan bayangin, Allah wafatkan anak-anaknya Nabi Ayub, salah satu penyebabnya apa? Tertular oleh penyakitnya Nabi Ayub sendiri. Sulit gak cobaan Nabi Ayub? Bertahun-tahun. Para sampai berapa ulama bilang apa? 18 tahun gak bisa bangun dari kasur. 18 tahun tiduran dong di kasur. Kulitnya bahkan dagingnya itu copot-copot. Para ulama bilang penyakitnya itu sampai kulit dan dagingnya itu berjatuhan. Semua orang merasa jijik, menjauhi Nabi Ayub. Anak-anaknya meninggal satu persatu. Kekayaannya habis ludes. 18 tahun, bayangin. Sampai suatu hari istrinya datang apa? Ngomongin Nabi Ayub, wahai Nabi, apakah engkau enggak sekali aja gitu minta kepada Allah, Allah angkat cobaan ini? Bayangin 18 tahun. Apa kata istrinya? Sekali aja minta kepada Allah agar Allah angkat cobaan ini. Dia sakit, harta hilang, anaknya meninggal satu persatu, tidak minta diangkat cobaannya. Nabi Ayub bilang apa? Dikisahkan apa? 18 tahun itu Nabi Ayub fokus ibadah tok di kasur. Tidak meminta diangkat penyakitnya. Kenapa sebabnya? Apa kata Nabi Ayub? Nabi Ayub bilang ke istri apa? Wahai istri, berapa tahun Allah berikan nikmat kepada kita? Allah jadikan kita orang kaya raya. Berapa tahun? Kaya raya, Allah berikan kesehatan, Allah berikan anak banyak. Berapa tahun? 70 tahun. 70 tahun Allah kasih nikmat, kaya raya, punya anak banyak, hidupnya Masya Allah, sehat dan lain-lain. Maka Nabi Ayub, kita bisa sabar selama 70, kita Allah kasih nikmat 70 tahun. Kenapa kita gak bisa sabar bersama 70 tahun juga? Setidaknya kita sabar sama seperti kapan Allah
jumlah Allah berikan nikmat kepada kita. 70 tahun Allah kasih nikmat. Dia Nabi Ayub nggak mau diangkat, nggak berdoa kepada Allah diangkat 18 tahun. Itu jawaban ke istri ya. Kenapa kita nggak bisa sabar selama 70 tahun juga? Ingatkah bahwasanya zat yang memberikan kamu cobaan sama dengan zat yang memberikan kamu nikmat. Ini bagaimana tingginya para nabi, keutamaan para nabi. Sudut pandang mereka berbeda. Sudut pandang mereka bukan bagaimana Allah berikan cobaan kepada mereka, tapi sudut pandang mereka bagaimana cara mensyukuri 70 tahun nikmat yang Allah berikan. Apakah cukup syukur kita selama 70 tahun itu? Itu bagaimana pola pikirnya, bagaimana sudut pandang seorang nabi. Maka ketika kita tahu, kita ingat derajat yang keempat ini dari takdir, bahwa saja semuanya itu Allah yang ciptakan, Allah yang lakukan, maka akan lebih mudah harusnya untuk menjalani kehidupan. Kita tahu bahwasanya semua keburukan, semua kebaikan itu dari Allah. Satu-satu, dari ilmu, kitabah, masyiah, khalq. Kita tahu bahwasanya semua Allah yang buat. Kita tahu tadi bahwasanya yang terjadi kepada kita itu kebaikan untuk kita. Kadang kita nggak tahu, kadang kita nggak paham, tapi kita tahu bahwasanya itu semua kebaikan untuk kita. Allah kasih cobaan, Allah kasih penyakit. Kita nggak tahu, mungkin dengan penyakit itu Allah angkat derajat kita di surga. Mungkin karena rasa cinta Allah itu Allah kasih penyakit, Allah kasih cobaan lainnya, Allah kasih kemiskinan. Mungkin dengan sebab itulah Allah masukkan kita ke surga. Dengan sebab itulah kita sebagai hambanya yang berdosa, banyak dosa kita, bergelimang dosa kita, mungkin tanpa penyakit itu Allah masukkan kita ke neraka. Allah buat karena 1-2 musibah, Allah buat kita berikan musibah. Salah satu manfaatnya apa? Menghapuskan dosa kita sendiri. Allah tidak ingin kita diberikan keburukan akhirnya di akhirat. Makanya innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah ketika cinta dengan seorang makhluk, maka Allah akan berikan dia cobaan. Dengan cobaan itu tadi kita bilang apa? Menaikkan derajatnya di surga, menghapuskan dosa-dosanya selama dia hidup. Bisa jadi karena 1-2 cobaan itu, itulah kunci dia akhirnya Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan jalan kita di dunia dan di akhirat. Kita ingat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah SAW selalu berdoa dengan satu doa yang diriwayatkan bahwasanya doa paling banyak yang Rasulullah berdoa dengannya. Apa berdoanya, Bu? Rasulullah paling sering doa pakai doa apa? Doa apa? Doa sapu jagat apa, Bu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami di dunia ini kebaikan. Kebaikan dari Allah atau kebaikan bagi kita? Kebaikan bagi Allah. Wa fil akhirati hasanah. Dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar. Dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, ini doa yang paling banyak Rasulullah SAW berdoa dengannya. Kita perbanyak doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Semoga Allah mudahkan dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Yang ingin bertanya silahkan.
Kirain bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, tapi ini terkait hadis yang lain ya. Apakah ada hadis yang menyatakan bagaimana hukum keluarga untuk berkumpul bersama dalam satu waktu di rumah orang tua? Baik, apakah ada hadis yang menyatakan bahwasanya seorang keluarga itu hendaknya berkumpul dalam satu rumah bersama dua orang tua? Hadis secara langsung menunjukkan hal tersebut nggak ada, tidak ada. Tapi Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi, falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin agar Allah luaskan rizkinya, lapangkan rizkinya, dan juga agar dipanjangkan umurnya, maka kiatnya apa? Maka silaturahimlah, hubungkanlah tali silaturahim. Silaturahim apa para ulama bilang apa? Apa itu silaturahim? Silah dalam bahasa Arab itu tali, hubungan. Rahim itu rahim. Rahim seorang ibu. Jadi dinamakan silaturahmi aslinya adalah menyambung hubungan persaudaraan dengan keluarga sedarah, dengan keluarga yang memiliki hubungan darah. Itu namanya silaturahmi. Entah itu saudara, entah orang tua, entah anak, entah paman, entah bibi, itu semua masuk silaturahmi. Nah, maka kalau misalnya hadis langsung nggak ada, tapi masalah apakah ada keutamaan? Ada tentunya. Masalah silaturahmi. Ini yang pertama, yang pasti silaturahmi itu mendapatkan pahala tersendiri, mendapatkan Allah mudahkan rezekinya dan juga Allah panjangkan umurnya. Yang kedua adalah keutamaan orang tua di atas yang lainnya. Keutamaan orang tua, bagaimana kita tahu? Man ahaqqun nasi bihusnis sahabah. Siapa manusia yang paling berhak untuk kita berikan, untuk kita muamalahi dengan baik? Maka ummuk, Rasulullah bilang ibumu sampai 3 kali, kemudian bapakmu. Wallahu a'lam. Masih menyambung lagi Ustaz. Jadi kalau misalnya ada salah seorang anak yang tidak ingin bergabung saat silaturahmi dengan keluarga, dikarenakan dia ingin menjaga karena ada ikhtilat antara ipar dan keluarga semua gitu. Itu bagaimana tuh untuk menyampaikan ke salah seorang itu yang tidak ingin bergabung dalam silaturahmi keluarga? Baik, bagaimana ketika seorang anak tidak mau bergabung karena satu atau dua penyebab hal? Baik, yang pertama pasti kita lihat dari kadar mudarat yang terjadi. Apabila mudarat yang terjadi benar-benar terjadi, benar-benar ada kemudaratan dari satu rahmi tersebut, ketika dia berkumpul di rumah keluarga itu benar-benar terjadi suatu kemudaratan, maka hendaknya pertama pasti dihindari, tapi tidak menutup jalur silaturahmi tersebut. Dihindari ketika ada mudaratnya, maka hendaknya ketika tidak ada mudaratnya tetap didatangi, misalnya didatangi setelah acara atau sebelum acara, atau meminta kepada keluarganya agar diminimalisir setidaknya mudarat tersebut, diminta untuk dibatasi atau diminta untuk dibedakan tempat misalnya, atau entah bagaimanapun dia mencoba untuk meminimalisir mudarat yang terjadi.
Tapi tetap namanya kewajiban kita kepada orang tua, kewajiban bersilaturahmi tetap dijaga. Jangan diputuskan karena satu atau dua hal. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan. Baik, Afwan Ustaz izin bertanya, lebih utama mana beribadah terus-menerus untuk diri sendiri atau meluangkan waktu untuk berbagi ilmu ke sekitar atau mengajar? Baik, kalau ditanyakan sebenarnya kalau secara dasar adalah ditanyakan mana yang lebih utama, ibadah atau ilmu? Ibadah apa ilmu yang lebih utama, Bu? Ayo, ibadah apa ilmu yang lebih utama? Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul 'alimi 'alal 'abid kafadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang yang ahli ilmu dibanding dengan seorang ahli ibadah itu sebagaimana keutamaan sebuah bulan besar bercahaya dibanding dengan bintang-bintang di sekitarnya. Bulan itu besar, bercahaya, lebih mendominasi dibanding bintang-bintang kecil. Maka sebagaimana Imam Ahmad juga bilang apa? Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyatuh. Ilmu itu sebuah perihal yang sangat tinggi kedudukannya di mata Allah, yang tidak ada yang setara, hampir tidak ada yang setara sama yang namanya ilmu. Dengan syarat apa? Niatnya yang baik. Kita juga lihat bagaimana contoh-contoh dari para ulama. Kalau kita baca-baca kisah-kisah ulama terdahulu, sebagian ulama itu bahkan saking sibuknya dengan ilmu, salah seorang ulama itu Imam Malik pernah ditanya, "Wahai Imam Malik, ada yang nggak tahu Imam Malik, Bu? Imam besar, guru dari Imam Syafi'i. Imam Malik itu pernah ditanya, "Wahai Imam, kamu adalah seorang imam, seorang ahli ilmu, ahli agama. Tapi kenapa," kata Imam Malik itu ditanya sama seorang ahli ibadah, "Tapi kenapa kita nggak pernah lihat kamu kayak sholat panjang, terus ibadah panjang, puasa terus menerus, gini. Kamu nggak terlihat benar-benar kayak ahli ibadah." Kata Imam Malik apa? Allah sudah membuat jalan bagi setiap orang. Setiap orang, wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang Allah berikan porsi ibadah yang ternikmat dan termudah untuknya. Ada porsi ibadah yang mudah untuknya adalah dengan cara belajar. Ada porsi ibadah yang mudah untuknya dengan cara mengajar. Ada porsi ibadah yang mudah untuknya dengan cara beribadah, sholat, puasa. Semua sudah Allah berikan porsi masing-masing. Kata Imam Malik, Allah telah membagikan porsi ibadah masing-masing hamba sebagaimana Allah telah membagikan porsi rizki masing-masing di antara kalian. Kata Imam Malik, jadi semua orang itu sudah memiliki porsi ibadahnya masing-masing. Ada yang beribadah dengan ilmu, ada yang beribadah dengan ibadah-ibadah yang lain seperti sholat dan lain-lainnya. Maka kalau ditanyakan mana yang lebih baik, beribadah terus-menerus atau menuntut ilmu dan mengajar, yang terbaik adalah kenapa harus kita cancel salah satu di antara keduanya. Dua-duanya kita jalanin pasti lebih baik. Kita belajar juga, kita ngajar juga, kita ibadah juga. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, bagaimana penjelasan dengan Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri sendiri? Apakah itu termasuk takdir yang bisa kita rubah? Jazakallahu khaira. Baik. Masalah takdir, masyiah tadi, kemauan, keinginan Allah Subhanahu wa taala. Beberapa takdir itu ada yang dibilang para ulama mengelompokkannya sebagai takdir ikhtiari. Takdir yang merupakan pilihan.
Kata Allah apa? Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Maka barang siapa yang pengen untuk beriman ya silahkan beriman, barang siapa yang pengen untuk kafir ya silahkan kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ke depan dia nanti yang beriman bagaimana, yang kafir bagaimana pasti berbeda. Pasti berbeda. Ini takdir ikhtiari, diberikan pilihan kepada seorang. Nah, maka salah satu kaidah dalam takdir yang kita harus imani adalah Allah menakdirkan hasil dan Allah menakdirkan sebab. Allah menakdirkan hasil dan Allah menakdirkan sebab. Allah menakdirkan bahwasanya kita akan mendapatkan suatu rizki dan Allah menakdirkan bahwasanya kita akan berikhtiar untuk melakukan hal tersebut. Allah menakdirkan bahwasanya aslinya mungkin kita akan merugi, tapi Allah menakdirkan juga bahwasanya kita akan berdoa. Aslinya kita akan ditimpa cobaan, ditimpa musibah, tapi Allah menakdirkan juga kita akan berdoa agar dijauhi dari musibah tersebut. Maka Allah sudah menakdirkan hasil awal, Allah menakdirkan juga sebabnya, Allah menakdirkan juga apa yang akan kita perbuat, Allah juga menakdirkan hasil akhir. Allah menakdirkan hasil akhir. Nah, maka para ulama bilang apa? Para ulama bilang takdir yang dicatat oleh para malaikat di dalam janin itu takdir awal. Takdir yang dicatat oleh para malaikat di dalam janin itu takdir awal. Adapun ke depannya bagaimana? Apakah dia akan menjadi seorang muslim yang baik, apakah atau dia akan menjadi seorang yang buruk? Itu hanya Allah yang tahu. Allah sudah menakdirkan, tapi Allah sudah tahu, tapi Allah sudah menakdirkan di Lauhul Mahfuz. Yang tadi ditulis 50.000 tahun sebelumnya, tapi yang dituliskan oleh malaikat itu takdir awal. Akan bisa berubah dengan ikhtiar dan doa atau sebab-sebab lainnya. Contoh, aslinya Allah menakdirkan ibu hidup sampai umur 60 tahun. Cuman ibu itu orangnya suka beribadah, suka, salah satunya apa? Bersilaturahim. Salah satu sebab Allah panjangkan umur. Ibu itu gemar bersilaturahim. Dan Allah tahu, Allah telah menakdirkan juga bahwasanya ibu akan banyak bersilaturahim. Maka akhirnya apa? Hasil akhir Allah takdirkan ibu hidup sampai umur 80 misalnya, 70. Itu semua sudah Allah takdirkan. Tapi ingat, Allah juga menakdirkan di situ peran kita. Jadi di sini salah satu hal yang penting adalah peran kita yang bisa merubah dari takdir awal ke takdir yang kedua. Itu peran kita. Allah tidak merubah sesuatu sampai dia berubah dirinya sendiri. Allah tidak menakdirkan tadi ibu tersebut berubah dari 60 tahun sampai 80 tahun sampai dia membiasakan diri dia sendiri untuk terus bersilaturahim. Allah takdirkan uangnya segini, Allah takdirkan rezeki yang Allah berikan secara uang segini, Allah tambahkan karena usaha orang tersebut. Orang tersebut terus berusaha untuk bersedekah, terus berusaha untuk bersilaturahim, berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan begini. Allah tahu sebenarnya usaha ibu dan Allah sudah menakdirkan. Tapi di situ ada porsi usaha dari masing-masing hamba. Akhirnya makanya Allah mengubah takdirnya, memutuskan takdir kedua bahwasanya akan ditambahkan dari porsi awal. Jadi kita tuh bukan sebuah gembala yang udah pasti harus begini, udah bukan itu maksudnya takdir. Dari awal udah masuk neraka, udah dapat segini, udah enggak, bukan itu maksudnya.
Bukan maksudnya ntar kita nyalahin kalau misalnya kita nggak sholat, Allah sudah takdirin kita buat nggak sholat. Kalau mau gini bu, ibu lihat teman ibu sebelah bu, ibu tampar muka ibu. Allah sudah takdirin saya buat tampar muka ibu. Gak begitu. Ada namanya takdir ikhtiari. Kita tetap memiliki af'alul ibad. Kita tetap memiliki perilaku yang kita lakukan sendiri. Kita memiliki porsi atas apa yang kita dapatkan. Allah menakdirkan, Allah menuliskan apa yang akan kita lakukan. Jangan terus kita kabur pakai acara ini semua takdir. Allah sudah menakdirkan saya ngambil duit ibu. Allah sudah menakdirkan saya mukul muka ibu. Allah sudah menakdirkan saya nggak sholat. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah tahu dan sudah Allah takdirkan. Tapi tetap kita memiliki porsi ikhtiar. Yang mana porsi ikhtiar itu juga sebenarnya Allah tahu. Dan Allah sudah catat juga sebenarnya kita akan ikhtiar. Kalau misalnya kita akan ikhtiar. Dan itu yang akan menyebabkan berubah dari awal ke porsi ibu yang selanjutnya. Wallahu a'lam. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau menambahkan tadi pertanyaannya Teh Lilis mengenai jika ada keluarga atau ipar atau sepupuan yang belum berhijab, bagaimana kami menyikapi anak-anak kami yang laki-laki misalnya gitu bertemu dengan sepupunya yang tidak berhijab itu, dikarenakan memang jarang ketemu gitu Ustadz. Apakah diperbolehkan atau memang tidak usah ketemu? Syukran, jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khair. Yang pasti pertama adalah kita tutup peluang-peluang untuk terjadinya sebuah kemaksiatan dan dosa. Kita tutup peluang-peluang terjadinya sebuah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah secara jelas memerintahkan seorang perempuan untuk berhijab. Allah secara jelas memerintahkan laki-laki untuk menundukkan pandangannya. Dan tapi silaturahim memiliki perintah dari Allah juga. Maka bagaimana caranya? Kita coba untuk gabungkan, coba tetap silaturahim tanpa bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba misalkan dengan cara kita minta dari keluarga perempuan untuk berhijab misalkan ketika sedang mendatangi, atau kita buat dia berjauhan. Kita buat dia berjauhan. Kita buat dia bagaimana kita coba carakan bagaimana agar tidak terjerumus dalam dosa tersebut. Karena sebagian ulama menafsirkan kata ar-rahim sendiri, silaturahim, yang dimaksud dari silaturahim di sini adalah mereka yang merupakan mahram. Sepupu mahram atau enggak? Sepupu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. Maka kalau misalkan memang harus, tapi sebenarnya tidak apa-apa bertemu dengan aqarib, dengan kerabat itu tidak masalah, dan dianjurkan juga bertemu dengan kerabat. Maka usahakan minimalisir kemudaratan yang terjadi. Wallahu a'lam. Tidak bisa dirubah. Jadi intinya takdir apakah bisa dirubah? Bisa. Takdir awal bisa dirubah. Takdir awal bisa dirubah dengan ikhtiar dan dengan doa. Takdir awal bisa dirubah dengan ikhtiar dengan doa. Baik, syukran Ustaz. Afwan. Tapi takdir yang kedua yang Allah sudah tetapkan bahwa kita. Jadi takdir awal ini tidak termasuk dengan ikhtiar kita, tidak termasuk dengan doa kita, tidak termasuk apa. Pokoknya porsi awal. Ibu dapat umur segini. Ibu dapat rezeki segini. Ibu dapat musibah ini. 10 musibah. Misalnya. Dengan doa, dengan amal soleh yang lain Allah turunkan. Jadi Allah takdirkan cuma dapat 5 musibah. Dan sini sudah termasuk takdir. Allah tahu ibu bakal doa.
dan itu Allah sudah tahu dan Allah catat itu semua di Lauhil Mahfuz. Wallahu a'lam. Baik Ustaz.